Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rizky Cahyo. Saya di sini akan menjelaskan mengenai responsi praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut atau Advanced Geospatial Programming Mobile. NIM saya yaitu 2041630 SVUGM. Nah, di sini pertama yaitu ada kontennya, yaitu ada judul, latar belakang, teknik yang digunakan, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang telah dibuat. Pertama yaitu tema atau judulnya. Nah, di sini saya membuat aplikasi yaitu Sikata, yaitu Sistem Informasi Kependudukan Kota Salatiga. Nah, samping kiri itu ada tampilan UI dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu ada mapnya, dan jika di scroll di bawah itu ada tampilan dari grafik kependudukan. Nah, informasi kependudukan yang ada di aplikasi ini ada seperti jumlah penduduk tiap kecamatan, ada indeks pembangunan manusia, pengeluaran per kapita, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas perpustakaan, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, jumlah keluarga sejahtera, jumlah angkatan kerja, jumlah sarana kesehatan, dan jumlah tenaga kerja kesehatan. Nah, latar belakang atau tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk diseminasi informasi kependudukan Kota Salatiga, atau untuk menyebarluaskan informasi mengenai kependudukan yang ada di Kota Salatiga. Aplikasi ini bisa digunakan oleh masyarakat umum untuk memudahkan dalam pencarian informasi kependudukan, atau bisa juga digunakan oleh instansi dalam melakukan pencatatan kependudukan yang ada di Kota Salatiga. Nah, teknik yang digunakan, nah di sini saya menggunakan library, ada Leaflet.js dan juga Bootstrap. Lalu saya di sini juga menggunakan GitHub. Lalu untuk desain tampilan aplikasinya saya menggunakan Codular. Selain itu library-nya juga saya menggunakan Canvas.js untuk menampilkan grafik. Nah, ini library ada Leaflet.js. Leaflet.js merupakan JavaScript library terpopuler yang bersifat open source untuk membuat peta interaktif yang mobile friendly. Leaflet dapat dikatakan suatu alternatif baru pembuatan peta online yang ringan, open source, kompatibel baik itu untuk desktop maupun untuk mobile. Leaflet.js merupakan kumpulan dari open source JavaScript yang dapat dengan mudah digunakan dalam pembuatan peta. Teknologi ini bersifat open source, yang artinya kodenya dapat diakses dan dapat lihat prinsip kerjanya, serta dapat digunakan oleh semua pengguna dan siapapun bisa berkontribusi ke dalam proyek dengan cara memperbaiki kode-kodenya. Saya juga menggunakan Bootstrap, yaitu di Bootstrap ini memiliki tools yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi web atau website bersifat responsif secara cepat, mudah, dan gratis. Responsif dalam tampilan web dapat berupa susunan isinya yang secara otomatis bisa disesuaikan dengan label layar yang ditampilkan. Bootstrap diartikan sebagai framework yang digunakan untuk mempermudah pengguna dalam membuat interface sebuah website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Saya juga menggunakan repository GitHub, yaitu layanan berbasis cloud yang fungsinya untuk menyimpan dan mengelola project yang disebut dengan repository. GitHub perlu koneksi dengan internet dan harus install ke dalam perangkat keras. GitHub memberikan kemudahan dan keringanan dalam project karena file tersimpan di cloud GitHub. Nah, selanjutnya menggunakan Codular, yaitu modul untuk membuat aplikasi Android yang paling banyak digemari. Codular merupakan situs web yang menyediakan tool atau alat yang menggantikan bahasa pemrograman dalam membuat aplikasi Android. Codular memiliki konsep yaitu drag-drop block programming tanpa harus melakukan pembuatan kode program secara manual. Pada Codular menyediakan database mini dan store yang digunakan untuk menyimpan dan membuat data. Aplikasi ini dapat dibuat semenarik mungkin sesuai dengan tema yang diinginkan oleh user. Nah, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, kelebihannya yaitu informasi kependudukan lengkap, yaitu informasinya didapatkan dari data BPS,
Jadi informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu mudah digunakan dan mudah diingat karena tampilannya cukup sederhana sehingga akan lebih mudah untuk digunakan. Websitenya dinamis. Yang kedua itu tampilannya menarik karena telah dimodifikasi dengan Bootstrap. Kekurangannya yaitu tidak adanya fungsi root, di mana pada pembuatan aplikasi ini tidak menggunakan database, hanya data lokal saja sehingga datanya tidak bisa diubah-ubah. Ketika ingin mengubah datanya harus mengubah codingan secara langsung. Kedua yaitu karena di sini aplikasinya menampilkan peta, maka membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika menggunakan koneksi internet yang lemot, maka peta tidak akan tertampil atau rendernya lama. Yang ketiga yaitu fiturnya masih sederhana sekali, yaitu hanya menampilkan peta dan di bawahnya ada grafik untuk menampilkan informasi kependudukan. Dan yang keempat yaitu keamanan data user masih sederhana, yaitu hanya berupa login di awal, sehingga keamanan data usernya masih bisa dibobol. Nah, selanjutnya yaitu demo aplikasi. Selanjutnya yaitu demo aplikasi. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini tampilan utamanya yaitu ada login. Ketika belum memiliki akun, maka kita pergi ke sign up terlebih dahulu. Nah, di sini untuk sign up-nya kita tinggal mengisikan username dan password bebas. Misalnya saya di sini mengisikan namanya Edi. Passwordnya 12345. Sign up dan otomatis sandinya akan kesimpan di Google. Nah, ketika kita masukkan misalnya Edi sudah ada di sini, oke, lalu kita login. Nah, otomatis akan masuk ke dalam aplikasinya. Dan di sini untuk tambahan pertama langsung ke home atau ke kependudukan kota Salatiga. Nah, di sini ada peta yang telah peta choropleth atau peta yang menampilkan informasi kepadatan penduduk. Nah, di sini semakin warnanya merah maka penduduknya semakin banyak. Nah, di sini ketika kita lihat di kecamatan Sidomukti ini dan kecamatan Tingkir memiliki kepadatan penduduk besar atau sekitar 3.500 lebih, atau jika kita lihat di atas ini ada 3.861 orang per kilometer persegi. Nah, di sini kecamatan Tingkir ini 4.281 orang per kilometer persegi. Di sini saya juga menampilkan informasi mengenai kantor kecamatan Sidorejo. Nah, di sini ada jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan jumlah desa. Nah, di sini juga ada informasi lainnya, yaitu berupa informasi dengan grafik. Ada jumlah penduduk per kecamatan yaitu Argomulyo, Tingkir, Sidomukti, Sidorejo. Di sini ada indeks pembangunan manusia, pengeluaran per kapita, fasilitas pendidikan, fasilitas perpustakaan, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, jumlah keluarga sejahtera, jumlah angkatan kerja, jumlah sarana kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan. Nah, di sini kita bisa langsung ke Kecamatan Argomulyo atau kecamatan yang ada di Kota Salatiga. Ini hampir sama saja, cuma berbeda di informasi kependudukannya. Di sini informasi kependudukan yang ada di desa. Ada 6 desa yaitu Noborejo, Cebongan, Randuajir, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo. Nah, ini informasinya hampir sama. Cuma ada yang berbeda di sini, ada sekrasio, jumlah peluk agama, tempat ibadah, pengurus organisasi, jumlah sekolah, jumlah kasus pencurian, jumlah keluarga sejahtera, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Untuk kecamatan lainnya Sidorejo, Sidomukti dan Tingkir
informasinya hampir sama. Itu sih ada kloropet kependudukan, dan lain sebagainya. Dan di sini ada kontrol yang ada di peta. Di sini ada base mapnya, bisa kita ganti, misalnya Google Map. Nah, di sini maksud saya yaitu membutuhkan sinyal yang stabil, karena ketika sinyalnya kurang stabil maka mapnya tidak akan muncul. Misalnya ke watercolor ini. Nah, ini mungkin yang watercolor ini tidak membutuhkan internet yang sangat stabil. Kalau yang satelit dan Google Map ini perlu membutuhkan internet yang stabil. Nah, tidak muncul. Biasanya ada search, misalnya kita search di, misalnya ini dengan Google, misalnya kita search Google. Nah, ada Google, maka otomatis wilayah desa Google akan berwarna kuning seperti ini. Ini ada tool untuk mengukur jarak, ada print. Nah, di sini ada tool untuk routing. Misalnya kita ke mana sih? Pabelan. Ya ke Google, misalnya tadi Google. Terus ke Watu Agung. Nah, kita ada routing ujung-ujung. Nah, otomatis akan muncul routingnya. Kita close. Nah, ini routingnya. Untuk kecamatan lainnya hampir sama. Nah, itu saja dari demo aplikasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.